Benar-benar lebarannya komunitas Daihatsu. Mobilnya sangat menarik karena udah menempuh jarak sejauh 314.740 km. Jadi menariknya tidak hanya komunitas 4 roda, di sini juga hadir komunitas roda 2 di Daihatsu Kumpul Sahabat ini. Daihatsu Kumpul Sahabat, balik lagi, yes! Kali ini adalah Daihatsu Kumpul Sahabat 2025, rangkaian ketiga di tahun 2025 dan menyapa kota Sleman, tepatnya di Stadion Maguwo Harjo. Acara ini merupakan acara komunitas dan banyak sekali rangkaian acara dalamnya. Ada CSR, kemudian ada perlombaan komunitas, ada bazar, ada kontes modifikasi, dan masih banyak lagi. Nah, kita langsung cek aja apa saja keseruan di dalamnya. Let's go! Oke, memang jadi Stadion Maguwo Harjo ini berubah menjadi lautan mobil Daihatsu dan banyak banget komunitas yang hadir di sini. Ini bayangkan komunitas Terios saja ada banyak, ada Alert, ada TCI, kayak gini Terucci, dan di sana adalah komunitas TO atau Terios Owners. Jadi total Terios aja tuh ada 4 komunitas. Masih banyak lagi, di sana ada komunitas Daihatsu Taruna dan masih ada lagi di sisi lainnya. Kemudian bergeser sedikit ke sisi parkiran lainnya, kita menemukan komunitas Maxio atau Grand Max Luxio Owner. Nah, di sebelah saya sudah ada nih Daihatsu Luxio, dan juga ada beberapa Daihatsu Grand Max dan Luxio yang dimodifikasi di sini. Tapi sebenarnya yang untuk kontes bukan di sini, ini parkiran komunitas saja. Untuk kontes itu ada di dalam. Nah, nanti kita akan lihat juga seberapa keren gitu mobil Daihatsu yang sudah modifikasi di dalam. Nah, kemudian kita bergeser ke sana karena ada satu komunitas yang menurut saya menarik, yaitu komunitas Daihatsu YRV, Owner Indonesia atau disingkat dengan YOI. Let's go. Nah, kemudian di belakang saya ada 4 mobil nih total, yaitu dari komunitas YRV Owners Indonesia. Nah, mungkin banyak bertanya ya, mobil Daihatsu apa ini? Nah, memang mobil ini cukup rare, cukup jarang ditemukan di jalan. Jadi fakta menarik ya, Daihatsu meluncurkan mobil ini di awal tahun 2000-an, 2001 sampai 2004 kalau tidak salah ya. Jadi mobil ini bisa disimpulkan merupakan leluhur dari Daihatsu Sirion dan juga Daihatsu Ayla. Dan menarik ya, mobil ini didatangkan langsung dari Jepang, completely built up alias CBU. Nah, nanti kita akan bahas seperti mobil karena ada di tempat kontes dari Daihatsu Kumpul Sahabat ini. Sekarang kita akan bahas komunitas yang lainnya. Nah, di sini juga ada komunitas TAF Diesel Indonesia atau TDI. Wah, di mobil sebelah saya ini adalah TAF Highland. Mengingatkan saya kepada salah satu mobil saya dulu. Saya punya nih mobil kayak gini dulu, tapi TAF Rocky. Nah, jadi di sini ada kumpulan komunitas dari Daihatsu TAF Diesel Indonesia juga. Ada lumayan banyak unitnya. Dan di sana juga masih ada komunitas satu lagi Terios, yaitu Terios Owners Indonesia. Dan di sisi parkiran ini sebenarnya itu dibanjiri oleh lautan Zebra Espace, yes, karena ada komunitas ZEC atau Daihatsu Zebra Espace Club. Jadi ada yang generasi Zebra, ada yang generasi Espace, kemudian ada yang generasi Zebra tapi generasi terbaru. Ini masih banyak banget di sini nih. Kayak Jogja mungkin ini ya, banyak sekali masih banyak populasi Zebra Espace di Jogja ini. Nah, langsung bersama Bapak Budi Mahendra selaku Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor. Nah, sedikit wawancara sedikit Pak, apa itu Daihatsu Kumpul Sahabat Pak? Ya, jadi Daihatsu Kumpul Sahabat itu adalah suatu wadah untuk berkumpulnya masyarakat sekitar, untuk bisa bersilaturahmi, juga untuk bisa berkumpul baik bersama keluarga ataupun juga dengan teman-temannya gitu. Nah, selain itu kami juga di sini selalu acara Kumpul Sahabat ini menggandeng dengan UMKM lokal. Jadi kita merasa UMKM ini adalah salah satu pilar yang juga selalu diangkat oleh pemerintah yang merupakan tonggak untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, khusus untuk di Sleman ini kontribusi UMKM itu sangat besar, yaitu lebih dari 50%. Nah, jadi kita di sini juga berharap dengan acara Daihatsu Kumpul Sahabat di Sleman ini ya bisa membuka peluang lah gitu ya untuk para UMKM untuk bisa lebih tumbuh lah untuk di daerah ini, dan juga produk-produk mereka juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, kenapa Sleman Pak? Dari segi penjualan kah bagus atau gimana Pak? Oh iya,
Jadi Sleman ini pertama memang ada dua faktor. Kalau kita lihat dari sisi otomotif gitu ya, untuk 4 roda, market di Sleman ini adalah dia kontribusi terbesar untuk daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua tadi inline dengan UMKM ya. Sleman ini lebih dari 90% bisnis yang ada di sini adalah didukung oleh UMKM. Dan tadi ya kontribusinya itu sangat besar, lebih daripada 60%. Jadi rasanya ini inline dengan yang kita harapkan, jadi ya kita pilih Sleman sebagai kota keempat itu ya. Baik, berarti ada tahun ini ada 7 Pak kurang lebih ya? Ya, rencananya tahun ini ada 7, kita sudah jalankan ada 3 ya. Sebelum Sleman ini ada Tangerang, terus juga ada Palembang, ada Cirebon. Nah Sleman keempat masih ada 3 kota lagi. Baik Pak, oke Pak, terima kasih banyak atas waktu ya Pak. Terima kasih Pak Budi. Yes, kita langsung masuk ke venue dari Daihatsu Kumpul Sahabat 2025 Sleman ini, dan bisa lihat ini dia ada petunjuknya ya, ada main stage, talent dan committee di sebelah sana, kemudian Daihatsu Community. Nah, komunitas Daihatsu ada di bagian sini, value chain two wheels community. Nah, jadi menariknya tidak hanya komunitas 4 roda, di sini juga hadir komunitas roda 2 di Daihatsu Kumpul Sahabat ini. Jadi tadi pagi itu ada Sunday morning ride dari dealer Daihatsu ke venue DKS ini. Kemudian, nah, sekarang langsung kita lihat saja di bagian kanan ini ada tenda CSR, bukti kepedulian Daihatsu kepada sekitar. Nah, langsung ada yang menarik di sini, sesuai dengan campaign mereka. Tuh, bahagia sejak pertama. Jadi Daihatsu ingin menampilkan kesan bahagia owner dari model Daihatsu sejak pertama kali memiliki. Dan di belakang saya ini sudah ada Daihatsu Terios keluaran tahun 2010. Nah, kita cek langsung mobilnya seperti apa. Nah, di sebelah saya sudah ada Daihatsu Terios tangan pertama dari baru dari tahun 2010 milik Bapak Bambang Sutrasto. Jadi Terios ini merupakan generasi pertama di Indonesia, tapi secara worldwide sebenarnya ini generasi kedua ya. Bukan kedua sih, kalau yang versi panjang seperti ini worldwide itu sebenarnya generasi pertama. Kalau di Jepang itu dulu ada Terios, tapi dia versi pendek. Nah, kalau di Indonesia masuk yang versi panjang seperti ini. Oke, kita bahas lagi mobilnya. Mobilnya sangat menarik karena udah menempuh jarak sejauh 314.740 km. Itu tandanya dikit lagi tuh nyampe ke bulan ya. Karena bulan itu jaraknya sekitar 370.000 km. Nah, tadi pagi saya sempat berbincang dengan pemiliknya itu Pak Bambang. Dia menyebutkan sangat puas menggunakan mobil ini. Mobil ini sangat durable. Nah, itu yang memang terkenal dari Daihatsu ya. Mobil Daihatsu itu semua durable, tidak rewel, dan terbukti di Terios milik Pak Bambang Sutrasto ini. Nah, dan bisa dilihat secara physically, memang mobil ini masih sangat mulus, masih sangat terawat. Bisa dilihat ya, ini emblem-emblem masih tegas banget, TX, Terios TX. Kemudian panel-panelnya juga masih lurus semua, minim sol-solan, dan ya overall mobil ini sangat terawat dan masih digunakan sehari-hari oleh Pak Bambang. Ini kami sudah masuk ke sesi kontes dari Daihatsu Kumpul Sahabat 2025 ini. Ada banyak juga model yang dipamerkan di sini, dan di belakang saya sudah ada 3 unit Terios yang sudah dimodifikasi. Nah, ini modifikasinya style-style off-road ya. Nih bisa dilihat. Tuh, dibikin kotor, kemudian mobilnya ditinggikan, bannya juga ditebelin, dan peleknya pun diganti. Juga dia sudah menggunakan tenda untuk camping di bagian atasnya, serta dilengkapi dengan perlengkapan off-road ataupun overland. Bagian belakangnya juga ada yang dimodifikasi ala-ala off-road. Nah, dari sekian banyak model yang berpartisipasi di kontes DKS 2025 ini yang cukup menarik perhatian. Ini unit tidak dimodifikasi standar, tapi ini ternyata unit yang cukup spesial. Karena ini merupakan unit prototipe dari Astra Daihatsu Motor, yes. Jadi mobil ini adalah Daihatsu Zebra generasi terbaru yang terakhir diproduksi. Mobil ini merupakan produksi tahun 2006, dipakai tahun 2008. Tapi mobil ini ada salah satu dari berapa tuh? Dari 6 unit yang diproduksi secara prototipe. Jadi mobil ini 6 produk pertama Zebra tahun 2006. Wow, spesial sekali. Dan secara kondisi ini benar-benar patina ya, benar-benar ori, semuanya catnya ori, masih rapi, dan semuanya serba ya original tanpa sentuhan modifikasi apapun. Ini menarik perhatian kami banget. Nah, ini dia yang saya bahas, yaitu Daihatsu YRV, hatchback yang sebenarnya melegenda, cuman rare di Indonesia. Memang waktu itu nggak populer, tapi kalau Anda pecinta mobil JDM, pasti Anda tahu mobil ini. Yes, YRV. Jadi mobil ini diproduksi secara global tahun 2000 sampai 2005 di Jepang saja. Jadi mobil ini waktu itu datangkan utuh dari Jepang oleh PT Astra Daihatsu Motor.
Kemudian memang perannya abis itu digantikan oleh Daihatsu Sirion. Nah, Sirion itu kan memang bukan model global ya, model yang dikhususkan untuk pasar sebenarnya pertama Malaysia, yang dijual dengan nama Pro 2 Myvi. Nah, kemudian mobil ini cukup menarik karena dia di sini standar ya, nggak diapain, nggak dimodifikasi. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang mirip dengan Daihatsu Xenia, yaitu K3 VE. Di Jepang ya ada versi turbonya, yaitu mesin K3 VET dengan kapasitas 1300 cc. Nah, cukup menarik mobil ini karena mobil ini cukup rare dan jarang ditemukan di jalan. Nah, ini dia kebetulan ketemu dengan ownernya dan kami diizinkan untuk melihat langsung engine bay seperti apa. Nah, ini dia mesinnya untuk pasar Indonesia, versi Indonesia ya. Itu mesin K3 VE 1300 cc 4 silinder, tenaganya mencapai 89 horsepower. Mesin yang sebenarnya sama persis dengan Xenia generasi awal. Nah, kita akan lihat juga bagian interiornya. Nah, jadi seperti ini interiornya. Ini tahun 2001 ya. Jadi bisa dilihat interiornya sebenarnya udah memang mobil tahun 90-an banget ya. Tapi ini ada yang menarik. Karena di era tahun 2001 itu agak jarang mobil sedan, mobil city car seperti ini dengan transmisi matic. Nah, mobil itu sudah transmisi matic. Otomatiknya 4 speed, belum sampai di situ. Mobil ini juga dilengkapi dengan Triptronic. Wow, keren loh ini. Jadi, nah, Triptronic itu di masanya, di eranya ya, itu kalau di Indonesia baru ada BMW kalau ada yang ingat BMW seri 3 M46. Nah, itu baru ada yang menggunakan transmisi Triptronic. Nah, di mobil ini ada nih, di setir ada tombolnya. Tapi pengoperasiannya memang tidak seperti mobil sekarang. Kalau di mobil sekarang tuh tinggal mainin pedal shift. Kalau di mobil di YRV ini dia harus mengaktifkan ini tombol steer shift di bagian sini, dan ini untuk menaikkan turunkan perpindahan giginya ya, cukup menarik. Kemudian transmisi semua masih analog, tapi mobil ini overall sih cukup terawat ya. Coba kita lihat kilometernya sudah 300.000. Wah, jadi ini membuktikan bahwa mobil Daihatsu tuh benar-benar durable ya. Dan so far sih masih sangat terawat mobil ini. Nice. Nah, jadi sebenarnya sebelum Honda Jazz GD3 itu ada yang hatchback yang memiliki konfigurasi bangku yang cukup fleksibel. Nah, YRV ini bisa dilihat nih, ini bangku yang defaultnya seperti ini ya. Nah, dia juga ternyata bisa flat untuk pelipatan jok baris kedua ya, bisa dilihat nih. Jadi bagian bawah ini dibongkar, set. Nah, ketika ini dilipat itu dia akan flat dengan lantai bagasinya. Jadi ya, rasanya ini merupakan pencetus hatchback dengan jok baris kedua yang cukup fleksibel sebelum ada Honda Jazz. Nah, kemudian bergeser ke bagian kanan, ada mobil yang sebenarnya sejuta umat dan dimodifikasi secara proper ya. Ini bisa lihat, ini Daihatsu Sigra yang dimodifikasi cukup proper. Apa nih konsepnya? Street Performance Show Car. Nah, ini mobil diceperin, dikasih body kit, ganti pelek. Peleknya menggunakan diameter ring 15. Tapi overall ini cukup keren. Nah, kita geser lagi ke sana. Dan di sebelah saya sudah ada Daihatsu Sirion sebenarnya, tapi emblemnya beda dengan versi Indonesia. Yes, mobil sudah dimodifikasi, bilangnya apa ya? MDM, Malaysia Domestic Market. Nah, emblem ini merupakan emblem Pro 2 atau mobil nasional Malaysia yang sebenarnya mereka bekerjasama juga dengan Daihatsu. Tapi kalau di Malaysia namanya Pro 2 Myvi, dan ini menjadi model sejuta umatnya di Malaysia ya. Ini model terlaris di Malaysia, tapi entah kenapa di Indonesia nggak terlalu laku karena mungkin kalah dengan MPV atau SUV ya. Nah, ini dimodifikasi juga mirip dengan Sigra itu, dia street racer lah gayanya, dan dimodifikasi juga secara proper. Kalau diganti menggunakan diameter yang lebih besar dibandingkan originalnya, dia menggunakan ring 16 diceperin, dan ada juga permainan cutting stickernya. Nah, anak gaul tahun 80-an pasti kenal dengan mobil ini. Yes. Ini adalah mobil legenda Daihatsu, yaitu Cheret CS G11. Ini merupakan mobil yang dulu tuh kalau dipakai oleh anak-anak muda, anak-anak gaul ya. Dan ini juga masih kondisinya dalam kondisi baik. Catnya seperti cat original ya, dan sudah ada beberapa sentuhan modifikasi seperti penggunaan sunroof, penggantian pelek ring 15 inci, dan juga nih custom gearbox. Nah, dalamnya juga kata masih ori ya, masih fabric. Keren juga nih mobil. Overall masih berdirinya bagus, tulang-tulang ketemu semua, dan kondisinya catnya original. Dan selain kontes modifikasi juga ada beberapa booth yang menarik. Nih juga ada booth dari Daihatsu. Mereka menampilkan dua model andalan mereka, yaitu ada Daihatsu Ayla dan juga Daihatsu Sigra. Ini merupakan prima donanya ya. Kalau di daerah seperti Sleman ini penjualannya cukup baik, bahkan bukan cukup baik, mungkin yang terbaik di daerah gitu ya untuk Ayla dan juga Sigra. Jagoan mereka ini.
Terus bergeser juga dia ada Daihatsu Bazar Spare Part khusus booth original spare part dari Daihatsu. Bagi pecinta kuliner wajib datang ke Daihatsu Kumpul Sahabat. Nah, di Daihatsu Kumpul Sahabat Sleman 2025 ini berbagai macam kuliner disajikan. Total ada 10 booth kuliner yang disajikan di sini dan bisa lihat antusiasmenya luar biasa. Dan bisa lihat ada perlombaan ya. Ini adalah perlombaan antar komunitas untuk memenangkan hadiah menarik. Seru banget tuh. Dan di bagian kanan sini nih bisa lihat ini ada banyak sekali booth. Ini merupakan booth dari komunitas sahabat Daihatsu yang berkumpul di sini. Ini kayaknya lebih dari 20 komunitas yang ada di sini tandanya. Dan ini adalah main stage dari Daihatsu Kumpul Sahabat Sleman 2025. Jadi nanti sore itu akan ada acara lebih meriah lagi. Ada penampilan dari band lokal dan juga penampilan dari band The Massive yang pasti akan membawa lagu Bahagia Sejak Pertama. Oke, jadi begitulah acara Daihatsu Kumpul Sahabat 2025 ini. Overall acara sangat meriah, benar-benar lebarannya komunitas Daihatsu di berbagai kota, dan nantinya di tahun 2025 masih ada beberapa rangkaian lagi yang diselenggarakan. Jadi jangan lupa klik like video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.